Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya minta tetap tenang, tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Oke teman-teman, kita masuk ke part yang keempat dalam obrolan ini. Masih kita singgung hobi yang berat bagi kita, yaitu menulis ya. Kita belum nyinggung hobi-hobi yang lain nih. Jadi nonton sampai selesai ya. Nah, nonton sampai selesai, kita masih masuk ke masalah menulis ini. Bu Kristi, menulis ini kan lagi-lagi saya harus mengulang lagi nih. Ini kan nggak gampang bagi semua orang gitu loh. Nah, tips-tips apa aja gitu loh ketika anggap saja ketika orang sekarang lagi di rumah dan mengikuti jejaknya Bu Kristi, tetapi kan nggak mudah tuh orang menulis. Ini tips-tips apa aja ketika harus memulai satu penulisan gitu, kira-kira bisa digambarkan nggak secara gamblang aja nanti biar jadi ini. Itu kan kita kan kalau pergi kemana atau ngapain itu kan kita punya hati kan. Kita suka anjing, kita bisa ngelus dia, bisa meluk dia, kan punya sense. Kita jalan-jalan kemanapun, ke kampung atau ketemu orang kan punya bisa meluk kita saudara kita, terus jalan-jalan kemana, indah ya misalnya. Itu kan ada sesuatu yang mungkin susah untuk diomongin, dan itu akan tercipta ketika saya menulis. Kalau orang kayak kamu cerita rasanya gimana, agak susah, tapi kalau dengan nulis itu beda. Iya, mudah buat Bu Kristi. Sekarang tipsnya gimana dong? Kasih dong bagi tips buat kita. Kan buat Bu Kristi mudah. Kasih tips buat kita. Prinsipnya sebenarnya saya tuh bukan penulis gitu kan. Saya nulis adalah untuk terapi. Jadi kalau kamu lihat saya nulis tuh cuma ngetik sama sekali tidak diedit. Saya berhenti nulis ketika saya merasa itu salah, baru delete. Kalau merasa salah, kalau tidak ya terus. Jadi kalau ditanya tipsnya nggak tahu. Enggak, mungkin tips pertama udah saya tangkap gitu loh. Ini bukan buat skripsi gitu kan. Kadang-kadang kalau kita mau menulis itu kan nulis, ngedit, pas nggak bahasanya gitu lah, seperti buat skripsi. Kalau ini mungkin tips yang paling bagus dari Bu Kristi, nulis aja gitu, mengalir dulu. Masalah editing itu belakangan gitu loh. Yang penting mengalir dulu. Betul, saya nggak peduli karena kalau di editannya inget ya waktu kita bikin skripsi, tau kan lamanya luar biasa. Terus cari bikin kata-kata yang indah atau yang bagus susah kan? Itu aku merasa banget waktu bikin skripsi, benar, tesis sama. Aduh, apa sih tuh pernyataan yang lebih nyaman tuh beda. Jadi memang bukan seperti nulis skripsi atau seperti nulis laporan. Kalau bikin laporan, saya harus kata-kata yang sangat baku. Oke, jadi tips pertama itu menulis itu harus mengalir. Teman-teman nggak usah mikir.
bukan. Kalau orang nggak mikir kan berarti nggak bisa nulis. Artinya tetap mikir, tetapi tidak harus berpikir bahwa ini harus bagus dan gimana. Bisa saja menulis dengan gaya tersendiri kali ya, dengan bahasa tersendiri. Jadi bebas. Jadi menulis bebas. Jadi tidak ada pakem-pakem. Tidak ada pakem-pakem khusus yang harus diatur gitu. Jadi menulis lepas gitu ya. Iya. Saya nggak peduli ada pembukaan isinya tuh nggak peduli saya. Oke, jadi kalau apa yang terlintas ya nulis saja, masalah nanti di belakang diedit ya untuk menyusun kronologi itu masalah belakang. Yang penting apa yang terlintas di kepala kita ya udah kita nulis aja gitu loh. Dan itu terjadi ketika buku pertama saya yang kamu bikin itu kan katanya karena saya belum ngeh banget tentang nulis itu tidak diedit sama sekali kan, termasuk typonya. Justru buku itu sampai sekarang berarti sejak 2012 itu masih the best. Ya setiap saat selalu dicetak lagi entah oleh siapa, dan itu selalu ada di webnya Leutika Prio. Jadi buat saya, dan itu buku ini menjadi tesis bagi tesis bagi mahasiswa S2 dokter saya. Ini dipelajari bahwa orang stroke kayak aku bisa sembuh tanda kutip, terus bisa nulis buku gitu. Itu yang kata dokter saya bilang, buku kamu bagus banget artinya. Kamu mungkin saya nggak ngerti bahasa itu bagus atau tidak, tapi ini membuat kita ngeh bahwa orang stroke bisa kok sembuh. Oke. Jadi ya udah kita udah dapat tips yang buat tips yang ketiga ini soal pemilihan judul tema itu mungkin pikirannya dipikir dari belakang aja kali ya. Yang penting apa yang terlintas apa yang kita pingin nulis kita nulis dulu gitu. Betul. Nanti biasanya kalau aku nulis tuh isi itu selesai kan, baru terakhir yang terakhir adalah judul. Biasanya ini ya, saya nggak terlalu menggurui, tetapi mungkin pengalaman juga ada. Kalau kita udah buat dengan judul duluan, kita menulis nanti itu terbatas. Ngarahnya ke judul gitu loh. Ya, tapi kalau kita menulis tentang tema luas dalam pengalaman experience kita gitu, ya kita tidak harus terpaku pada judul bisa berbicara di belakang ya, kira-kira gitu ya. Betul sekali. Begitu ya. Itu berarti udah masuk nih di tips ketiga. Ngomong-ngomong ibu nggak sadar tapi ibu udah kasih tips buat kita gitu loh. Oh, barangkali nggak sadar gitu loh. Nah, yang keempat, passion menulis dari gini. Ini orang kan kadang-kadang menulis buku itu kan nggak langsung jadi gitu, langsung bisa aja. Ya kadang-kadang analoginya seperti gini deh, kayak kita hopeless saat menyusun skripsi gitu ya. Kadang-kadang kita ada saat kita berhenti gitu loh, tunggu dulu beberapa saat, kalau moodnya minggu lagi kita nulis lagi gitu loh. Nah untuk moody dalam ini kan nggak bayangin tuh 30 hari 5 buku jadi kan moodinya itu tuh luar biasa gitu loh. Jadi mengumpulkan moodinya itu kan nggak gampang Bu Kristi. Karena aku punya komitmen, aku fokus. Apa yang aku ya dari dulu kan asal kamu tahu kan apa yang aku mau harus jadi. Ini juga hampir sama seperti itu, tapi dengan skala yang lebih kecil ya. Dulu berpikir aku harus bikin itu dan jadi. Oh gimana saya? Sekarang tidak. Jadi moody itu ya buat saya ya. Nih bayangkan nanti kan masih 22 hari lagi sampai PSBB yang terakhir ya kan. Kita nggak tahu nanti apakah tambah lagi. Itu sampai 22 hari kemudian saya sudah bikin list apa yang saya akan lakukan. Dan saya yakinkan itu semua bisa. Jadi waktu tersita
masih pingin nulis lagi? Ya kan, habis ngapain? Oke. Secara realistis kan nggak bisa ngapain. Kalau mallnya buka, aku ke mall. Oke, ini unik ya teman-teman ya. Artinya mungkin bagi kita, wow, ini pekerjaan yang sulit gitu ya. Tetapi Ibu ini lagi-lagi menikmati bahkan sisa liburan ya, mungkin kita berapa hari ini? 19-20 hari gitu ke depan, sesuai dengan pembatasan berskala besar di Jakarta ya. Masih bisa menghasilkan buku lagi nih gitu. Pasti. Ini sekarang lagi bikin satu lagi. Buku apa yang sudah siap? Ini yang saat ini masih rahasia. Tapi ini bicara tentang 10 tahun lalu. Dan itu harus mengorek ingatan di mana saya satu hari cuma bikin satu bab. Karena susah untuk mengingat. Udah lama banget gitu. Walaupun itu sudah terjadi, buku yang lama sudah ada, tapi nggak terlalu detail. Dan ini akan menjadi detail sampai saya sembuh. Oke. Gitu. Luar biasa. Teman-teman, saya nggak bisa bayangin. Saya aja nggak bisa bayangin. Padahal saya dekat sama beliau nih. Saya sudah lihat bahwa passion beliau menulis dalam rangka terapi otak juga pasca stroke, tetapi lama-lama menjadi satu hobi yang luar biasa. Karena menulis ini bukan saja di buku teman-teman. Ya, saya kasih informasi, mungkin teman-teman juga udah tahu. Beliau ini adalah salah satu blogger atau penulis di Kompasiana ya, salah satu kita bilang blog keroyokan ya. Kalau bahasa kerennya citizen journalism gitu ya. Beliau ini aktif gitu loh. Jadi ini agak sedikit bukan saja menulis buku, tetapi beliau juga menulis secara online gitu loh. Ini gimana nih Bu Kristi? Nah, hobi menulis ini udah bukan hanya buku aja, tetapi juga membagi cerita kepada masyarakat umum lewat tulisan di blog Ibu gitu. Iya, ya saya nggak pernah berpikir banyak ya. Apa yang saya lakukan adalah sebenarnya balik lagi untuk terapi otak. Saya sendiri nggak terlalu peduli orang baca atau tidak. Benar-benar nggak peduli. Oke, berarti kita masuk ke tip kelima tuh. Tip kelima, ya berarti tidak peduli orang mau baca apa enggak. Yang penting tujuan kita menulis, dan tujuan kita yang penting tidak merugikan orang lain, tapi kita menulis tentang experience kita, tentang apa yang ada dalam benak kita ya, dengan tentu saja kita memperhatikan norma-norma yang ada ya. Gitulah. Ya gitu ya kira-kira ya. Jadi sekali lagi tuh, apa tadi tips yang kelima, bisa diulang tadi Bu Kristi? Kita peduli orang baca atau tidak. Ini teman-teman, ini tips yang paling menarik nih. Biasanya kan kita ini lucu sekaligus bisa jadi bahan perdebatan. Orang kan kalau nulis buku, nulis sesuatu di blog dan segala macam itu kan kita perhatiin. Oke lah, kita di media sosial lah gitu loh. Kita nulis, kita pingin banyak ada yang like, banyak yang komen gitu ya. Nah ini kan ini pikiran-pikiran yang sebenarnya mungkin yang membatasi kita dalam bagaimana sih cari cara untuk bisa menjadi seorang penulis gitu ya. Jadi kalau dengan konsep berpikir Ibu Kristi ini satu tips yang bagus gitu loh menurut saya. Jadi tidak peduli bagaimana tanggapan orang, tetapi apa yang ingin saya sampaikan ini bagi Ibu Kristi sendiri yang pasti tidak merugikan orang lain, menjaga norma-norma menulis gitu ya, apa yang kita sudah tahu, apa yang tidak boleh ditulis dan segala macam gitu ya. Tapi dalam pemahaman ya tidak harus mencari popularitas yang terlalu tinggi ya, karena jujur aja orang kalau menulis sekarang ini kan pengen banyak like-nya ya. Iya, siapa cari follower sebanyak-banyaknya dan sebagainya gitu. Tapi kenyataannya dari situ
Saya merasa banget dengan nulis kekuatannya luar biasa. Kalau saya tidak nulis dari awal, saya tidak akan di sini. Saya tidak punya teman, saya tidak pernah bisa bikin pameran, saya nggak pernah bikin apapun karena orang tidak kenal aku. Bukan aku mau dikenal, bukan. Ketika saya nulis, orang cari saya, bicara tentang stroke. Saya sudah dicari media sejak 2011 waktu saya mulai nulis. Sudah dicari media, ya kan? Itu kan bukan aku yang minta, tapi mereka mencari. Artinya apa? Kekuatan menulis itu luar biasa. Saya selalu bilang sama teman, coba tulislah dengan cara apapun, bukan kayak aku, tapi tulis aja di Facebook. Kalau kita punya teman, pasti dia baca. Dan kekuatan itu jangan main-main. Itu saya rasakan banget. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, Bu Kristi, kan biasa zaman sekarang ini ada haters ya, ada yang terlalu menjadi kritikus banget gitu ya, ada yang mungkin agak nyeleneh gitu loh. Dari Ibu sendiri nggak terlalu memuncingkan, nggak peduli. Saya mau hater juga, ya saya nggak peduli. Ini apa gue pikir? Oke, ini masih terkait dengan tips yang kelima. Berarti tips yang keenam ini yaitu tidak mempedulikan mau ada haters apa tidak gitu ya. Baik. Sekali Kalau kita dengerin haters, sakit hati sendiri kan? Ngapain dipikirin? emang lu kasih makan gua? Enggak kan? Iya. Ini tanpa sadar Ibu Kristi sudah memberikan beberapa tips nih. Jadi kita jadi ringan berpikir gitu loh. Jadi ringan berpikir dengan Kristi way gitu loh, dalam soal menulis gitu ya. Cara-cara dia menyampaikan tanpa dia sadar, tetapi beliau sudah memberikan beberapa tips. Entah ini tips ini bisa dipraktekin sama teman-teman apa enggak gitu loh. Tapi bagi saya make sense gitu loh. Tetapi ya kembali lagi ke passionnya, kemauan untuk bisa berbagi. Ya, mungkin kekuatan itu kemauan untuk bisa berbagi ya kepada sesama gitu loh. Oke, Bu Kristi, kita break dulu untuk ini. Kita masuk ke sesi berikutnya lagi tentang hobi yang tidak kalah pentingnya di dalam mengisi masa-masa di rumah. Ternyata teman-teman, menulis ini sudah cukup berat bagi kita. Ternyata ada hobi lainnya. Dan juga bagi saya tidak kalah beratnya. Tapi karena sudah menjadi hobi ya kita nanti bisa menilai masing-masing hobi apa itu sih gitu loh. Dan seberat apa kalau beliau mengcombine antara menulis dengan hobi itu dalam waktu bersamaan selama masa di rumah ini. Oke, kita break dulu, kita akan lanjut ke part kelima berikutnya. Ibu Kristi, teman-teman.